Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita memasuki zaman pendudukan militer Jepang, maka kita mendapati suatu kenyataan bahwa bangsa Jepang sebagai penjajah ini belum sempat menuliskan sejarah kolonialnya. Ya. Jadi pada masa pendudukan Jepang yang hanya 3 tahun itu, 3,5 tahun. Nah, ternyata Jepang belum sempat menulis sejarah. Artinya, kalau kita lihat Belanda, ya Belanda itu sudah menulis sejarah kolonial atau historiografi kolonial. Nah, kalau Jepang belum. Nah, tetapi Jepang, pada masa Jepang, ini kita bisa lihat dari kasus penelitian Nugroho Noto Susanto terhadap tentara peta. Nah, ternyata Nugroho cukup merasa kesulitan itu dengan mencari arsip-arsip zaman pendudukan militer Jepang. Nah, tentu saja arsip-arsip ini kelihatannya dibawa pulang ke negerinya. Nah, jadi kalau sejarawan ingin meneliti sejarah pendudukan militer di Jepang, maka sejarawan itu harus katakanlah pergi ya ke negeri Jepang untuk mencari arsip-arsip yang terkait. Nah, tetapi bisa juga sebenarnya peneliti sejarah bisa membaca surat kabar yang terbit pada zaman Jepang. Saya agak lupa, dulu saya pernah waktu S1 menemukan buku yang ditulis pada zaman Jepang. Jadi buku itu kalau tidak salah 1364 hari masa pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi penulisnya kalau tidak salah ada Pak Pahan. Pak Pahan, ya, nama depannya saya lupa, tapi marganya Pak Pahan itu menulis buku masa pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi itu merupakan laporan dari berita-berita surat kabar. Nah, jadi sebenarnya surat kabar itu arsip gitu kan. Itu arsip yang dibuat oleh para wartawan gitu kan. Jadi sebenarnya arsip-arsip jangan dilihat seperti surat-surat resmi dari pemerintah ya, tetapi juga yang penting sumber-sumber tertulis lainnya. Nah, nanti kita bicara lagi mengenai apa sih bedanya surat kabar dengan arsip-arsip resmi gitu ya. Artinya arsip-arsip yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Nah, jadi Nugroho Noto Susanto itu kemudian mencari arsip-arsip itu di negeri Jepang dan kemudian juga ditambahkan dengan sumber-sumber sejarah lisan. Nah, jadi sumber sejarah lisan tentu saja pada waktu Nugroho melakukan penelitian itu sumber sejarah lisannya masih banyak ya. Artinya orang yang terlibat dalam peristiwa itu masih banyak yang hidup. Nah, ini sebenarnya adalah arsip. Jadi laporan atau kesaksian para pelaku pada zaman Jepang itu kalau direkam kemudian dituliskan, ditranskripsikan, pada dasarnya ini adalah arsip. Itu dari arsip hidup, arsip suara, kemudian menjadi arsip tertulis karena ditranskripsikan. Nah, ini sebenarnya sejarawan pada masa Jepang ini juga tidak hanya melakukan penelitian, tetapi juga melakukan transformasi sumber sejarah lisan menjadi sumber dokumen. Nah, ini pentingnya penulisan sejarah, terutama dari zaman Jepang yang hanya ya, sekitar 3,5 tahun saja. Nah, sehingga sebenarnya sumber-sumbernya atau arsip-arsipnya tentu masih dalam jumlah yang sangat terbatas, tidak seperti zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.